Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radhi Fayanti dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Reguler. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputer Bisnis. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang PI, BEP, PR, dan BC. Di sini PI itu metode menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index ini harus lebih besar dari 1 baru bisa dikatakan layak. Nah, di sini ada dari soal ini ya. Kita cari untuk profitability index-nya ya. Di sini discount factor kita masukkan rumus. Rumusnya itu sama dengan 1/1 ditambah tingkat bunga, kemudian pangkat tahunnya ya yang ini. Kemudian kita enter, kita tarik ke bawah. Untuk mencari present value-nya sama dengan cash inflow dikalikan dengan discount factor. Enter. Kita tarik. Kemudian di sini discount factor sama, ganti aja rumusnya. Jadi ini ganti jadi ini. Kita kasih kunci, kemudian ininya kita ganti menjadi tahun ini ya. Enter. Bawah. Di sini efficient value-nya sama dengan cash inflow dikalikan dengan discount factor. Oke, jadi kemudian nilai sisa 5 tahun, tahun kelima. Di sini kita bisa masukkan rumus sama dengan 5E6 dikalikan kurung buka 1 plus tingkat bunga, kemudian kurung tutup pangkat 5. Enter. Nah, di sini untuk mencari profitability index kita bisa masukkan rumus sama dengan total present value dibagi dengan initial investment. Enter. Jadinya profitability index untuk mesin A itu 1,71, sedangkan untuk mesin B kita masukkan juga rumusnya. Nah, untuk mesin A profitability indexnya itu 171, sedangkan untuk mesin B itu 127. Nah, di sini keterangannya profitability index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Berarti kita akan mengambil di sini kan udah 1, udah lebih dari 1 ya. Kita ambil yang mesin A ya. Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu BEP atau break even point. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total TR dengan total TC ya. Nah, di sini perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya sebesar 2 juta dan biaya variabelnya 2.500.000, sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit produksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Di sini ada rumus, kemudian di sini ada perusahaan tidak mengalami untung jika mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan mencapai 16.000. Ini ya BEP dalam unit. Kemudian yang kedua itu BEP rupiah. Perusahaan tidak akan mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Kemudian di sini ada analisis BEP, pendekatan matematik, jumlah produknya 20.000 sama kayak ini. Kemudian harga jual per unitnya 250. Nah,
Total penjualan ini kita dapatkan dari jumlah produk dikalikan dengan jumlah harga, bukan jumlah harga jual per unit ya. Nah, hasilnya 55 juta. Kemudian biaya tetapnya 2 juta, total biaya variabelnya 2.500. Di sini ada BEP dalam unit. Rumusnya yaitu di sini rumusnya biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Hasilnya 16.000. Kemudian BEP dalam rupiah, di sini ada rumusnya yaitu biaya tetap per, nah ini fixed cost per 1 dikurangi biaya variabel per unit per harga jual per unit ya. Hasilnya 4 juta. Di sini artinya perusahaan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Sama kayak ini berarti ini perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian ya kalau ininya 4 juta. Kemudian kita lanjut ke PR atau profitability ratio ya. Di sini ada profitability ratio. Ada profitability ratio ya. Di sini ada yang pertama itu profit margin. Rumusnya itu laba bersih dibagi penjualan kemudian dikali 100 ya. Nah, di sini ada soalnya yaitu PT Nistrina mempunyai data sebagai berikut. Di sini ada NOI-nya sebesar 4 juta dan NS-nya 24 juta. Di sini masukkan rumusnya itu sama kayak yang tadi. NOI dibagi dengan NS kemudian dikali 100%. Oke, ini laba bersih dibagi penjualan dikali 100. Kemudian yang kedua ada EP, earning power. Di sini rumusnya laba bersih dibagi dengan total aset kemudian dikali 100. Nah, di sini ada di sini rumusnya sama. Laba bersih dibagi dengan total aset kemudian dikalikan 100 ya. Jadi hasilnya 26,7%. Kemudian di sini ada ROI atau return on investment ya. Rumusnya laba bersih dibagi dengan total investasi kemudian dikali 100%. Di sini Civication mempunyai data sebagai berikut. Kemudian ininya menghitung ROI-nya itu laba bersih dibagikan dengan total investment ya, total investment kemudian dikali 100, dikalikan 100. Kemudian untuk yang ini rehabilitasi modal sendiri ya. Nah ini rumusnya itu EAT dibagi MS kemudian dikali 100 ya. Kalau ini, nah yang ininya yang mencari EAT kita masukkan rumusnya itu yang pertama NOI kemudian dikurangi dengan NOI dikalikan interest kemudian ditambah dengan NOI dikalikan dengan tax ya. Hasilnya itu 8.500.000. Sedangkan untuk mencari rehabilitasi modal sendiri rumus yang tadi yang ini EAT dibagi MS dikali 100 ya. Di sini ada EAT-nya itu 8.500.000. Ya, sebentar. Kita ganti dulu, kita custom. EAT-nya itu 8.500.000 ya, modal sendirinya 20, kemudian ininya 100%. Rehabilitasinya jadi EAT dibagi dengan modal sendiri kemudian dikalikan dengan 100%. Hasilnya
2,5%. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, yaitu BC atau benefit cost ratio. Di sini ada dua, ada benefit cost tetap dan benefit cost tidak tetap. Oke, di sini ada contohnya, yaitu benefit cost tetap ya. Ini suatu proyek mempunyai investasi awal. Nah, ini benefit cost tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut adalah 126 juta per tahun. Nah, di sini nilai inisial investmentnya 1 miliar, rate-nya 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30, biaya operasional 20 juta, total biaya ini kita cari dari nilai investment dikalikan dengan rate, kemudian kita tambah nilai investment dikurangi rate, nilai investment dikurangi nilai investment kurung bukan nilai investment dikalikan dengan nilai residu, kemudian dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, di sini total biayanya jadi 100 juta, kemudian benefit per tahunnya itu 126 juta dan rasionya itu 1,26. Dapatnya dari mana? Dari benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Oke, kita lanjut yang rasio tidak tetap, yaitu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Di sini ada biaya tahun pertama. Oke, contoh di sini. Nah, rasio tidak tetap. Di sini ada biaya tahun pertama, bunga bank, depresiasinya di sini sudah ada keterangannya. Kita masukkan ke Excel. Inisial investmentnya 1 miliar, rate-nya 5%, nilai residunya 10, depresiasinya 30, biaya operasionalnya 20 juta, total biayanya sama kayak tadi rumusnya, yaitu nilai inisial investment dikalikan dengan rate, kemudian ditambah inisial investment dikurangi kurung buka inisial investment dikalikan dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan depresiasi dan ditambah dengan biaya operasional. Jadi hasilnya 100 juta. Ininya benefit per tahunnya 126 juta. Cara mencari rasionya sama kayak tadi, benefit per tahun dibagi dengan total biaya. Kemudian tahun kedua, inisial investmentnya sama, rate-nya sama, nilai residunya juga sama kayak yang tahun pertama. Nah, di sini total biayanya juga sama rumusnya, inisial investment dikali rate, kemudian ditambah inisial investment dikurangi inisial investment dikalikan dengan depresiasi, kemudian dibagi nilai residu ya, yang ini nilai residu, kemudian dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Jadi total biayanya itu 110 juta. Kemudian di sini ada rasionya. Rasionya itu sama kayak tadi, benefit per tahun dibagi dengan total biaya ya. Oke, kita lanjut ke tahun ketiga. Di sini sama initial investment, cuman bedanya rate-nya. Yang tahun pertama dan tahun kedua itu, tahun pertama itu 5%, tahun kedua itu 6%, sedangkan tahun ketiga itu 8%. Jadi di sininya initial investment-nya sama 1 miliar, rate-nya 8%, nilai residunya 10%, depresiasi 30, biaya operasional 20 juta, total biayanya masukkan rumusnya sama kayak tadi. Kemudian ini
rumusnya sama, initial investment dikalikan dengan rate, kemudian ditambah initial investment dikurangi dengan initial investment dikalikan nilai residu, kemudian dibagi depresiasi dan ditambah dengan biaya operasional. Hasilnya 130 juta. Kemudian di sini benefit per tahun 126 juta dan rasionya benefit dibagi dengan total biaya. Hasilnya 0,97. Jadi biaya tahun pertama untuk rasio tidak tetap itu 1,26, sedangkan biaya tahun kedua rasionya itu 1,145 dan biaya tahun ketiga itu 0,97. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.